Halo, Assalamualaikum. Pertemuan kali ini kalian bersama saya, Bu Mahda, di tema 1, indahnya kebersamaan, sub 3, bersyukur atas keberagaman, pembelajaran ketiga. Nah, di sini ada menu-menu apa saja? Home, kemudian tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, latihan soal, kesimpulan, dan pesan moral. Sebelum melakukan pembelajaran, kalian harus tahu apa tujuan pembelajarannya. Dalam pertemuan ini ada 5 tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan pertemuan saat ini, kalian dapat menentukan gagasan pokok dalam teks lisan. Setelah menentukan gagasan pokok dalam teks lisan, kalian dapat menentukan gagasan pendukung dalam teks lisan. Selanjutnya, kalian dapat menyajikan cerita ringkasan dari teks lisan yang kalian dengarkan. Untuk materi selanjutnya, kalian dapat mengetahui jenis-jenis bunyi pantul dan dapat menyajikan laporan percobaan tentang pemantulan bunyi. Materi pertama mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Dalam sebuah teks tulis maupun teks lisan, pasti terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung yang membuat teks tersebut dapat dipahami maknanya. Nah, mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung ini sudah kalian dapatkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Di pertemuan kali ini kita mengulang saja, hanya bedanya di sini kalian menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks lisan yang kalian dengarkan. Apa sih gagasan pokok? Nah, gagasan pokok adalah ide dasar atau sebuah inti pembahasan dalam suatu teks. Biasanya gagasan pokok ini terdapat di awal kalimat maupun di akhir kalimat. Sedangkan gagasan pendukung adalah gagasan atau ide yang menjelaskan gagasan utama. Biasanya kalimat-kalimatnya terdapat setelah gagasan pokok. Jadi menjelaskan kalimat-kalimat utama tersebut. Untuk materi berikutnya mengenai penyerapan bunyi dan pemantulan bunyi. Nah, bunyi ini suatu bunyi dapat diserap maupun dapat dipantulkan. Kapan sih bunyi dapat diserap dan kapan bunyi dapat dipantulkan? Nah, kalian harus mengetahui. Bunyi dapat diserap jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda-benda permukaan lunak seperti karpet, busa, wol, goni, gabus. Seperti ketika kalian nonton bioskop. Siapa yang pernah nonton bioskop? Apa yang kalian amati di dinding-dindingnya? Iya, di dinding-dinding bioskop, gedung bioskop dilapisi dengan karpet. Tujuannya agar bunyi yang dikeluarkan oleh sumber suara ketika film berjalan dapat diserap oleh dinding-dinding tersebut, tidak dipantulkan. Bayangkan kalau bunyi tersebut dipantulkan, maka yang terdengar akan kacau. Selanjutnya mengenai pemantulan bunyi. Ada 2 pemantulan bunyi. Kapan sih bunyi dipantulkan? Bunyi dipantulkan jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda permukaan keras seperti kayu, dinding, besi. Nah, pemantulan bunyi ini ada 2, yaitu gaung dan gema. Apa sih perbedaan gaung dan gema?
Gaung terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Sumber bunyi dengan dinding pantul berkisar antara 10 sampai 20 meter. Apa yang terjadi ketika sumber suara keluar? Pantulannya datang sebelum suara asli selesai diucapkan. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli, sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Sedangkan gema terjadi karena bunyi pantul oleh dinding yang jarak jauh dari sumber bunyi. Jaraknya melebihi 20 meter. Apa yang terjadi? Bunyi pantul terdengar lengkap setelah bunyi asli dikeluarkan. Sehingga bunyi pantul tidak mengganggu bunyi asli. Biasanya gema terjadi di gua-gua dan di bukit-bukit. Mari kita perhatikan video yang akan tayang setelah ini. Seorang pendaki di salah satu puncak gunung meneriakkan kata-kata tertentu. Aneh, teriakan yang terdengar tidak satu kali, tetapi 2-3 kali secara beruntun, kemudian melemah. Gejala apakah ini? Bunyi kedua yang didengar itu adalah gema. Gema merupakan bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asalnya terdengar lebih dahulu. Ada interval waktu antara terdengarnya bunyi asal dan bunyi pantul. Gema dapat dihasilkan dari pantulan bunyi oleh bangunan, bukit-bukit, dan karang yang cukup jauh. Adanya gema menunjukkan bahwa bunyi memang dipantulkan. Apakah yang dimaksud gaung atau kerdam? Gaung terjadi ketika sebagian bunyi pantul terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi aslinya menjadi tidak jelas. Gaung juga dapat terjadi di dalam gedung-gedung. Ini sangat tidak menyenangkan. Gaung dapat dihilangkan dengan mengatur posisi dinding ruang sedemikian, sehingga bunyi pantul tiba dalam waktu lebih cepat, atau telinga masih mendengar sebagai satu bunyi. Jika bunyi pantul tiba kurang dari 35 meter sekon dari bunyi asli. Nah, setelah kalian melihat tayangan video tersebut, pasti kalian akan lebih mengerti apa perbedaan antara gaung dan gema. Yuk, sekarang kita mengerjakan latihan soal. Ada 2 materi dalam latihan soal ini, yaitu mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung, dan mengenai penyerapan dan pemantulan bunyi. Pada materi gagasan pokok dan gagasan pendukung, ada beberapa soal. Tahapan-tahapannya, yang pertama, dengarkan cerita yang akan dibacakan oleh guru. Dari cerita yang telah kalian dengarkan, teruskan gagasan pokok dari cerita tersebut. Kemudian, tuliskan pula gagasan pendukung dari cerita yang kalian dengar. Kemudian, tuliskan rangkuman dari cerita tersebut. Untuk materi selanjutnya, yang pertama, tuliskan 3 benda yang dapat menyerap bunyi. Kemudian, tuliskan pula 3 benda yang dapat memantulkan bunyi. Kemudian, tuliskan perbedaan antara gaung dan gema. Setelah kalian memperhatikan materi yang telah Ibu sampaikan, setelah kalian melihat tayangan video tadi, apa kira-kira kesimpulan yang dapat kita ambil? Iya, yang pertama, dalam suatu teks tulis atau lisan, pasti terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung.
Mengenai materi penyerapan bunyi dan pemantulan bunyi, apa kira-kira kesimpulannya? Iya, hebat. Bunyi dapat diserap dan dapat dipantulkan. Ada 2 macam pemantulan bunyi, yaitu gaung dan gema. Nah, setelah kalian mendengarkan cerita tentang permainan tradisional tadi, pesan moralnya apa ya? Oke, benar. Dengan kerjasama yang baik akan mendapatkan hasil yang maksimal. Demikian pertemuan kali ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.